Shalom pemirsa Hope Channel, dimanapun Anda berada, terima kasih karena satu kesempatan kita boleh ketemu di dalam sebuah waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk mendengarkan atau berbagi cerita, berbagi pengalaman, kesaksian tentang bagaimana Tuhan memimpin, memelihara kita. Terlebih khusus saya di sini, saya akan sedikit berbagi kesaksian tentang bagaimana Tuhan mengajarkan kepada saya sebagai seorang manusia itu betapa Dia mengasihi kita. Jadi sama kayak orang tua ya. Saya merasakan kasih Tuhan itu begitu luar biasa mendidik saya untuk ya namanya kalau apa yang saya rasakan ya saya rasakan sama seperti apa yang orang tua saya lakukan kepada saya, ya, bagaimana mereka mengajarkan kepada saya untuk menjadi anak yang baik, ya. Dan itu pun juga saya alami sebagai anak Tuhan, sebagai umat Kristen. Tuhan mengajarkan kepada saya satu hal yang bagi saya ini luar biasa, ya, bagi saya luar biasa. Kenapa? Karena ketika saya berada atau ketika saya jauh dari Tuhan, ketika saya coba untuk melakukan segala sesuatu dengan pikiran dan kekuatan saya sendiri, disitulah saya merasa bahwa saya butuh sekali nih sama Tuhan, saya butuh sekali penolong, dan disitulah ketika saya merasa saya perlu penolong, Tuhan bekerja untuk saya. Jadi saya punya satu pengalaman, di mana Tuhan memimpin dan memelihara saya dan mengajarkan saya betapa saya perlu Dia sekali. Ya. Jadi ada satu situasi, ya, ini saya cerita sedikit. Pengalaman saya waktu kuliah, ya. Mungkin teman pemirsa Hope Channel punya pengalaman yang lain yang dirasakan, tapi saya juga mau membagikan pengalaman yang saya rasakan, yang saya alami waktu saya kuliah. Ya ini saya flashback sedikit ke belakang. Sebenarnya ada banyak hal yang saya bisa cerita, ya, kita bisa cerita, saya bisa berbagi di sini. Tapi ada satu hal yang saya paling ingat dalam cerita kehidupan saya sebagai umat Kristen, sebagai anak Tuhan, ya, bagaimana Tuhan mengajarkan kepada saya sebuah hal yang begitu luar biasa, yang membuat saya ingat terus bahwa penyertaan Tuhan itu benar-benar ada itu. Jadi waktu kuliah, saya pernah ada di situasi, ini mungkin tidak banyak yang tahu juga cerita ini, ya, paling hanya teman-teman dekat, saudara dekat. Ya, saya pernah ada di situasi sebuah masalah yang kalau misalnya waktu itu Tuhan tidak bekerja untuk saya rasa mungkin jalan hidup saya itu agak berbeda sedikit dari apa yang saya sedang jalani sekarang. Ya. Dulu saya pernah ada di situasi waktu itu kuliah, saya pernah ada di situasi hampir di drop out dari kampus. Ya, pernah hampir di drop out dari kampus karena sebuah persoalan, ya. Ceritanya panjang, tapi saya mau ambil titik poin. Ketika saya hampir drop out dari kampus itu, saya rasa itulah turning point dalam kehidupan saya untuk mengingat bahwa saya ini ternyata sudah terlalu jauh begitu. Ini sudah terlalu jauh, dan Tuhan mau kasih ingat saya, ini kok punya masalah seperti ini. Dan disitulah saya merasa bahwa memang Tuhan itu sangat-sangat saya perlukan sekali. Dan Dia bekerja di luar dari apa yang saya tidak bisa bayangkan. Ya, yang tadi saya berpikir saya akan selesai, saya akan mungkin jalan cerita kehidupan akan sedikit berbeda, tapi saya rasa Tuhan bekerja di luar dari apa yang tidak pernah saya bayangkan. Saya berpikir sebagai seorang manusia, ketika menghadapi masalah itu, saya tidak tahu lagi harus bikin apa pada saat itu. Pada saat itu saya tidak tahu harus buat apa. Ya, saya berada dalam situasi kayaknya kehidupan saya sebagai seorang mahasiswa waktu itu, ya, waktu saya kuliah seorang mahasiswa akan selesai di drop out karena sebuah masalah yang saya alami, saya hadapi. Tapi jalan cerita Tuhan ternyata berbeda dari apa yang saya bayangkan. Ya, saya ditolong, kemudian singkat cerita dari segala masalah yang saya hadapi,
Ini mungkin karena kita punya durasi yang sedikit, tapi saya rasa pemirsa mungkin bisa menangkap apa yang saya sampaikan, yang saya bagikan dari kesaksian saya pada saat ini, yaitu bagaimana Tuhan mengajarkan saya sebuah hal yang saya tidak pernah bisa bayangkan, yaitu bahwa ketika saya jauh, ketika saya tidak mengandalkan dia lagi dan hanya mengandalkan kemampuan saya, ya maka hal-hal seperti di luar dugaan atau hal-hal yang saya tidak pernah alami akhirnya saya alami. Hal-hal yang mungkin saya pikir hanya orang lain saja yang alami, tapi akhirnya saya juga berada dalam situasi yang saya lihat, oh ini orang lain pernah merasakan atau mengalami hal seperti ini, tapi di momen itu saya berada dalam situasi yang saya pernah lihat orang lain mengalami hal itu, tapi kemudian saya juga mengalami hal yang sama. Ya. Ceritanya tadi di balik saya pernah hampir gagal melanjutkan kuliah itu, tapi ya karena kebaikan Tuhan saya masih bisa melanjutkan studi, dan ya sebenarnya banyak sekali pergumulan yang saya tidak bisa ceritakan satu persatu, saya tidak bisa bagian satu persatu, tapi hanya sebagian dari yang saya rasa ini besar, meskipun sebagian kecil, tapi ini adalah sebuah cerita besar dalam hidup saya, yang bagaimana saya rasakan begitu hebatnya Tuhan mengajarkan kepada saya. Nah, ini yang kemudian menjadi sebuah penguatan bagi saya secara pribadi untuk terus berpegang kepada Tuhan, untuk terus berpegang kepada Tuhan. Ya sebenarnya bukan hal yang baik untuk apa ya? Bukan hal yang baik untuk bilang seperti saya ini manusia jadi wajar saya berdosa, tapi di dalam keadaan seperti ini saya akan selalu ingat bagaimana Tuhan menolong saya di waktu yang lalu untuk terus berharap kepada Dia. Tapi juga tidak boleh hidup seperti apa yang saya hidup di kehidupan yang lalu begitu. Nah, pelajaran yang saya ambil dari apa yang saya alami di kehidupan saya yang lalu itu, yaitu tadi ya, bagaimana saya harus hidup ya, seperti apa yang Tuhan ajarkannya. Intinya hidup berjalan dengan Tuhan itu saja. Hidup berjalan dengan Yesus. Nah, itu yang kadang-kadang suka miss di situ, kadang-kadang suka lupa di situ kalau saya punya Tuhan, saya harus jalan dengan Dia. Kadang-kadang tadi menggunakan kekuatan sendiri, jadi lebih banyak melakukan sesuatu itu dengan pikiran dan akal sendiri dan kekuatan sendiri. Nah, itu yang kemudian menjadi pelajaran secara pribadi bagi saya untuk hidup sesuai dengan apa yang Tuhan sudah tuliskan, Tuhan sudah firmankan untuk saya hidup di dalam kehidupan saya. Saya rasa berkat yang saya alami sampai sekarang ini, meskipun kalau secara hitung-hitungan manusia tidak sebesar dan tidak semenguntungkan itu, tapi bagi saya ini adalah keuntungan. Ya, bagi saya ini adalah berkat yang besar. Apa yang saya kerjakan sekarang, ya, membagikan segala pengalaman yang saya punya melalui pendidikan, dan juga yang paling penting tadi adalah bagaimana penyertaan Tuhan bagi saya secara pribadi untuk bisa sampai ke titik ini. Ya. Saya rasa kalau bukan karena penyertaan Tuhan, mungkin saya tidak akan sampai ke sini. Ya, di samping dari tadi masalah yang saya hadapi dulu, pernah berada dalam situasi hampir DO, dan juga sakit yang pernah dialami, dan banyak hal sebenarnya. Tapi itulah kebaikan Tuhan bagi saya secara pribadi, dan juga bukan mungkin tapi kebaikan Tuhan bagi pemirsa channel. Inilah yang menjadi sebuah kekuatan bagi saya sampai sekarang. Ya, kepercayaan saya kepada apa yang Tuhan lakukan bagi hidup saya. Jadi saya pernah mengingat satu hal yang selalu teringat dalam pikiran saya, yaitu sebenarnya Tuhan itu tidak menjauh dari saya, tapi saya yang menjauh. Ini pelajaran yang saya petik dari apa yang saya pernah alami dalam kehidupan saya. Jadi Tuhan itu tidak pernah jauh dari saya. Tuhan itu ada terus di tempat yang sama. Bahkan dia pernah
Yesus pernah bilang bahwa dia akan ada selalu di depan saya. Dia selalu dekat dengan saya. Tapi pada saat posisi itu saya rasa saya lah yang menjauh dari Tuhan. Orang tua itu bahwa kita jalan-jalan terus tiba-tiba kita lepaskan tangan orang tua kita lalu pergi dan tiba-tiba menghilang, lalu kebingungan. Nah itulah posisi saya pada saat itu. Kebingungan di mana orang tua saya, kemana saya harus minta tolong. Saya tidak tahu lagi harus pulang. Bagaimana Tuhan itulah yang saya akhirnya bisa sampai pada titik ini. Ya, sampai pada dimana Tuhan memberikan berkat yang saya rasa cukup dan luar biasa. Kemudian dari semuanya ini saya punya satu pengingat ya dari firman yang bilang seperti ini di Wahyu 1 ayat 9. Ayat 1 ayat 9 yang intinya adalah Tuhan itu mengasihi saya. Makanya dia hajar, katanya hajar dan dia tegur saya. Nah itu yang saya alami pada saat itu. Jadi kalau kita dikasihi, kalau kita disayang oleh Tuhan, maka saya harus siap untuk dihajar, saya harus siap untuk ditegur. Jadi saya harus siap untuk menerima ganjaran atas apa yang saya perbuat. Jadi saya harus siap menuai apa yang saya tabur. Nah ketika Tuhan menghajar saya, menegur saya, disitulah saya merasa bersyukur karena ketika Tuhan menghajar saya, ketika Tuhan menegur saya, itu adalah bukti bahwa Tuhan itu masih mengasihi saya dan Dia akan tetap mengasihi saya. Nah, itulah yang menjadi kekuatan bagi saya secara pribadi untuk tetap berjalan menikmati berkat Tuhan hingga saat ini. Sekian saya Yohanes, terima kasih sudah mendengar kesaksian. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.